Cerita dilanjutkan di sebuah kantor polisi tempat ruang interogasi, yang mana petugas penyelidikan, kita namai saja Burhan, menanyai Yeonsung terkait apa yang terjadi. Polisi pun keheranan di saat Yeonsung mengatakan kalau dia tidak memiliki seorang wali, bahkan dia menambahkan kalau anak di bawah umur tidak bisa diinterogasi oleh polisi tanpa persetujuan dari walinya. Terlebih, Yeonsung berkata kalau petugas hanya memiliki 46 jam sisa waktu legal untuk menahannya di sana. Berulang kali perkataan Yeonsung tadi membuat si petugas terkejut karena baru kali ini dia melihat seorang anak muda berandalan yang mengerti akan hukum. Jadi polisi ini hanya bisa menginvestigasi terduga pelaku selama 48 jam dan investigasi tengah malam dapat ditolak setelah jam 9 malam. Begitulah hukum di negeri ginseng. Lihat bocah ini, kau bahkan tahu tentang itu. Kelakuan dan aksimu akan direkam dan ditunjukkan kepada hakim, ujar petugas Burhan. Burhan juga berpendapat kalau Yeonsung tidak akan mengetahui soal hakim dan orang-orang seperti Yeonsung jika masih hidup dan tetap seperti ini akan berakhir terus di penjara. Yang membuat Yeonsung diam saja karena sebelumnya dia sempat mendekam di penjara. Kemudian petugas Burhan menyuruh anggotanya untuk menemukan wali dari Yeonsung secepatnya agar interogasi ini bisa dijalankan. Petugas Burhan yang tidak mengetahui kenyataannya malah menilai kalau Yeonsung sama seperti bajingan anak di luar sana yang mengenal hukum dan menyalahgunakannya. Di situ Yeonsung hanya bisa diam sambil mengingat kalau selama ini dialah yang menjadi korban atas pembulian teman-temannya yang mengerti akan hukum, di mana anak-anak nakal akan selalu dilindungi oleh hukum perlindungan anak sehingga mereka bisa bertingkah sesuka hati mereka. Setelah itu Yeonsung berkata ke Burhan kalau dia sudah berulang kali mengatakan meskipun itu kacau itu tetaplah hukum yang berlaku di negara. Berpindah ke rumah sakit terlihat dokter dan perawat yang tergesa-gesa karena ada seorang selebriti yang dirawat di rumah sakit. Tetapi para reporter sedang mencari ribut di luar rumah sakit. Nah, ketika sampai di kamar pasien itu, terlihat kalau pasiennya sudah tidak ada di kamar karena perawat mengatakan kalau si pasien ditransfer ke rumah sakit lain yang diketahui oleh agensinya. Pasien itu ternyata adalah Minwo yang kini sedang diikat, bahkan mulutnya juga diplester. Jadi Minwo ini disekap oleh Gun Tae yang merupakan orang kepercayaan CEO Wondong. Gun Tae ini langsung menampar Minwo sambil menyebut Minwo sebagai anak sialan yang tidak tahu apa-apa yang telah diperbuatnya. Berulang kali Gun Tae menampar Minwo menanyakan apakah Minwo tahu sudah berapa ratus juta won yang hilang karena ulah dari Minwo sendiri. Ketika plester mulutnya dibuka, Minwo langsung berteriak karena jikalau semua masalah ini karena uang, dia bisa mengurusnya. Bahkan dia akan menjadi BJ, menjual wajahnya ataupun buruh fisik, dia tetap akan membayar uang itu kembali. Namun Minwo meminta agar dia diberikan kesempatan untuk berbicara soal kesalahpahaman ini dengan CEO Wondong. Gun Tae nampak tidak peduli dan mengambil sebuah botol keras yang diberikan oleh anak buahnya. Gun Tae membuka botol itu dan menuangkannya ke wajah Minwo karena CEO Wondong menitipkan pesan untuk memastikan kalau Minwo tidak boleh lagi hidup dengan wajah tampannya itu. Tentunya Minwo merasakan perih yang luar biasa ketika air keras itu mengenai wajahnya. Kini Minwo tidak lagi bisa apa-apa karena hal terakhir yang dimilikinya yaitu ketampanan sudah berakhir. Kembali lagi ke Yeonsung yang ada di kantor polisi, di mana petugas Burhan menyuruh agar Yeonsung mau bersikap kooperatif, karena dia tidak punya banyak waktu untuk meladeni tingkah Yeonsung. Namun tak lama muncul bawahan Burhan yang berteriak kalau mereka telah menemukan wali dari Yeonsung, yang membuat Yeonsung ini sangat terkejut mendengarnya. Si bawahan berkata kalau wali Yeonsung ini telah hilang beberapa tahun, namun pihak investigasi berhasil menemukannya, membuat asumsi Yeonsung semakin kuat kalau orang yang dimaksud itu adalah ibunya. Tetapi Yeonsung ingat kalau dia selama ini sudah bersusah payah untuk mencari ibunya dengan datang ke kantor polisi. Tetapi menemukan itu hanyalah sia-sia sehingga dia berkata ke Burhan kalau menemukan walinya itu tidaklah mudah. Setelah mendengar ucapan Yeonsung barusan, Burhan langsung menyuruh bawahannya untuk keluar sebentar karena dia ingin berbicara dengan Yeonsung. Burhan ini berusaha mendekati Yeonsung dengan memberikannya segelas matcha dan bertanya sudah berapa lama sejak terakhir Yeonsung melihat ibunya. Tapi tidak ada respon apapun dari Yeonsung yang tetap menutup mulutnya.
Lalu Burhan berkata kalau dia mengerti akan perasaan dari Yeonsung sebab ada beberapa kejadian yang pasti terjadi. Namun dia juga memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan dengan baik. Dan Om Burhan ini berjanji agar bisa membuat Yeonsung nyaman sebisanya. Nah, yang semakin membuat Yeonsung terkejut karena bawahan Burhan sekali lagi melapor kalau ada seseorang yang datang ke kantor polisi untuk menemui Yeonsung. Namun perkiraan Yeonsung yang berpikir kalau si ibu yang datang itu salah. Karena villain keempat yaitu Son Jungwan yang datang menyapa Yeonsung sambil tersenyum. Sebelumnya kita kembali ke pembicaraan Minwo dengan Jungwan yang mana Minwo berkata kalau si pecundang rambut merah Yeonsung sedang berkeliaran untuk membalaskan dendamnya. Dan target setelah Minwo adalah Jungwan. Saat itu respon Jungwan sepele karena jika Yeonsung ingin membalaskan dendamnya, dia bisa datang ke hadapan Jungwan karena Jungwan ini tidak takut dengan pecundang rambut merah itu. Pak Burhan pun menanyakan siapa Jungwan karena seharusnya yang datang menjadi wali adalah ibu Yeonsung. Sedangkan Yeonsung hanya terdiam kaku melihat Jungwan yang muncul. Sambil berjalan ke arah Yeonsung, Jungwan berkata kalau dia adalah teman dari Yeonsung, di mana dia membawakan sebuah tahu mentah dan berkata seharusnya dia datang lebih cepat. Tapi karena ada sebuah kecelakaan, dia jadi terlambat. Jungwan menegaskan kalau ada orang idiot menyeberang jalan karena buru-buru datang ke kantor polisi, membuat Jungwan berpikir kalau orang itu ingin menemui putranya. Seolah-olah mengatakan orang yang kecelakaan adalah ibu Yeonsung sehingga Yeonsung terdiam. Nah, jadinya kau berpikir orang itu hidup atau mati? Hahaha, ucap Jungwan ke telinga Yeonsung. Nah, Yeonsung yang tadinya diam juga membalas perkataan Jungwan, yang mana jika itu benar, Yeonsung akan memastikan Jungwan menyesalinya dari lubuk hati yang paling dalam. Dalam hatinya, Yeonsung berkata kalau dia sudah yakin kalau Jungwan ini akan datang kepadanya, dan di episode balas dendam kali ini kepada villain keempat yang diketahui sebagai pembunuh akan dimulai. Kemudian kita kilas balik ke masa lalu, mengapa Jungwan ini diberikan julukan oleh Yeonsung sebagai pembunuh. Dulu sebelum kehidupan Yeonsung hancur, dia memiliki seorang teman, tapi pada akhirnya dia kehilangan temannya itu. Tepat pada kejadian pembulian pertama Minwo ke Yeonsung, di kamar mandi di saat itu, Minwo teringat dengan mainan terakhirnya, yaitu orang yang juga dibuatnya menjadi anak buangan kelas 1. Di mana bocah kacamata itu dipukuli oleh anak-anak nakal di belakang sekolah. Alasan dia dipukuli karena ada seorang murid perempuan yang mengaku kalau si kacamata ini melihat ke arah pahanya. Padahal kenyataannya si kacamata ini tidak pernah melakukan itu. Tetapi anak-anak nakal ini tidak mau tahu dan kembali memukulinya. Jadi si kacamata ini sedari awal sudah menjadi target pembulian, dan karena Yeonsung juga telah menjadi anak buangan kelas 1, makanya mereka jadi dibully bersama-sama. Tapi sejak saat itu mereka jadi teman dekat. Si kacamata pun bertanya kepada Yeonsung apa alasan anak-anak berandalan itu membuli mereka, sebab mereka tidak pernah melakukan apa-apa. Tetapi Yeonsung berkata kalau tidak ada alasan di balik itu, karena anak-anak berandalan hanya butuh seseorang untuk melampiaskan kekesalan mereka, jadi sebaiknya si kacamata ini tidak menyalahkan diri sendiri. Begitulah tutur Yeonsung kepadanya. Setelah hari mereka dibully bersama, mereka menjadi teman dekat karena memiliki kesamaan keadaan keluarga, hobi, dan juga kutukan pembulian yang sama. Si kacamata inilah teman pertama yang didapatkan Yeonsung sejak duduk di bangku SMP dan merupakan orang penting bagi Yeonsung. Kemudian masalah pun dimulai sejak kedatangan Son Jungwan sebagai murid pindahan kelas 7 di SMP Yeonsung. Nah, baru saja menjadi murid baru di sana, Jungwan langsung menjadi tukang bully di kelas dan tidak berbeda dengan murid berandalan lainnya, dia mulai pamer kekuatan dengan melakukan pembulian kepada si kacamata yang lemah. Si kacamata ini menjadi target tetap dari Jungwan yang selalu menendang dan memukuli anak itu, bahkan kelakuan pembuliannya semakin hari semakin buruk. Sampai pada satu kejadian di teras atap gedung, ada Jungwan bersama 3 anjing herder menyudutkan si kacamata di ujung gedung itu. Jungwan pun bertanya apakah si kacamata ini baru saja menolak perintahnya, sedangkan bocah itu sudah ketakutan setengah mampus karena dihadapkan dengan 3 anjing herder milik Jungwan. Jadi di saat itu Jungwan memainkan permainan magnet yang merupakan favoritnya. Aturan permainan ini sederhana, yang mana Jungwan menyebut selatan, maka harus berlari ke arah Jungwan. Sedangkan jika utara, maka lawannya harus memantulkan diri ketika bertemu dengan Jungwan.
Nah, naasnya kini Jungwan menyebutkan utara kepada si kacamata yang membuatnya kebingungan. Bahkan dia berkata jika mengikuti perintah dari Jungwan maka dia akan terjatuh dari gedung itu. Tetapi Jungwan ini tidak mau tahu karena dia mendekati si kacamata dan berkata, "Utara dasar sialan." Pada akhirnya si kacamata tidak bisa menolak perintah itu dan merelakan dirinya untuk melompat dari atap gedung. Kejadian itu membuat teman-teman berandalan Jungwan syok, berbeda dengan Jungwan yang terlihat santai. Setelahnya Jungwan berdiri di tepi gedung berkata kalau si kacamata ini tidak akan mati dari ketinggian gedung ini. Dan dia juga ngerasa kalau si kacamata ini sudah berani melawannya sehingga dia berniat untuk memberikan pelatihan ketaatan. Akibat insiden itu, si kacamata mendapati kini kakinya yang patah dan dia sedang dirawat di rumah sakit. Sebagai seorang teman, Yeonsung pun datang untuk menjenguknya dan menanyakan keadaan dari si kacamata karena sekolah mereka jadi benar-benar kacau. Di sini si kacamata terlihat murung dan tiba-tiba dia berkata kalau dia benar-benar ingin mati. Bahkan dia menangis karena sudah tidak kuat lagi. Karena sama-sama murid lemah, di saat itu Yeonsung tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong temannya itu. 2 minggu kemudian di SMP Sangun, seperti biasanya anak-anak nampak tengah sibuk di kelas. Tiba-tiba datang si kacamata yang membuka pintu kelas dengan kakinya yang pincang. Melihat si kacamata yang datang ke sekolah, anak-anak berandalan pun memanggil Jungwan yang tengah tertidur, berkata kalau si pecundang telah datang. Jungwan pun terbangun setelah mendengar perkataan itu dari teman-temannya. Namun dia langsung melihat si kacamata yang mengeluarkan senjata tajam untuk menyerang dirinya. Berbeda dengan Yeonsung yang tengah membawa banyak kertas dan mendengar dari anak-anak murid di koridor kalau ada sesuatu besar yang terjadi. Mereka membicarakan soal si kacamata yang bernama Jo An Hyung menikam Son Jun Hwan dengan sajam. Jadi di kilas balik ini juga dijelaskan oleh Yeonsung kalau Jo An Hyung yang merupakan teman Yeonsung yang memiliki banyak kesamaan dengannya ternyata adalah adik Joanna itu sendiri. Kini An Hyung terlihat menyerang Jungwan dengan sajam karena dia tidak kuat lagi dengan pembulian yang telah diterimanya. Kembali ke saat ini di mana Jungwan tertawa lebar setelah mendengar kalau Yeonsung akan mencabik-cabik dirinya. Tetapi bagaimana ya, kau masih punya 48 jam baru bisa keluar dari sini. Jadi bagaimana kau akan melakukannya? Ucap Jungwan ke Yeonsung. Jungwan juga menyuruh agar Yeonsung cukup diam dan melihat hal apa yang akan terjadi di luar sana. Lalu Jungwan memanggil Pak Burhan agar tidak membiarkan bajingan Yeonsung ini keluar setelah tahu insiden di siaran langsung itu. Pastinya jika Yeonsung dibebaskan, dia tidak akan membantu Pak Burhan. Namun Pak Burhan terlihat tidak senang dengan perkataan Jungwan yang tidak mengerti apa-apa. Namun bawahannya Pak Burhan ini menahan Pak Burhan dan membisikkan sesuatu kepadanya yang membuatnya terkejut. Sebelum pergi, Jungwan mengatakan kalau apapun yang dilakukan oleh Yeonsung dari dalam Polres ini tidak akan berguna. Karena semuanya akan berakhir sama serta mengingatkan kembali soal kasus Jo An Hyung dulu. Jadi di saat dulu Yeonsung sempat mengisi kuesioner pertanyaan kekerasan di sekolah yang mana Yeonsung mengadukan soal Jungwan yang memukuli An Hyung sampai membuatnya meloncat dari atap. Itu dilakukan Yeonsung dengan harapan dia masih bisa mengubah sesuatu, namun walaupun kuesioner itu telah diisinya, dia malah melihat pengumuman di mading bahwa Jo An Hyung dikeluarkan dari sekolah sesuai aturan nomor 10. Jadi An Hyung akan ditahan di lapas remaja selama 2 tahun dan murid-murid di sekolah yakin kalau An Hyung akan mampus di sana menjadi samsak para tahanan. Di situ Yeonsung hanya bisa menangis mengetahui apa yang akan terjadi pada teman baiknya. Lalu beberapa hari kemudian Yeonsung datang ke lapas untuk menanyakan kabar dari An Hyung. Tapi respon An Hyung malah bahagia berkata kalau dia baik-baik saja sebab anak-anak di lapas tidak berani berurusan dengan An Hyung setelah tahu kasusnya. Yeonsung juga berkata kalau tidak ada yang menyentuhnya lagi setelah kejadian yang diperbuat oleh An Hyung. Akan tetapi itu semua hanyalah kebohongan yang diucapkan mereka berdua untuk kebaikan satu sama lainnya. Sebab kenyataannya Yeonsung malah dipukuli oleh Jungwan karena Jungwan tahu Yeonsung menuliskan tentang kenakalannya di kuesioner kekerasan sekolah. Bahkan Jungwan berbisik ke Yeonsung kalau ayahnya adalah ketua hakim. Jadi apapun yang dilakukan seorang pecundang seperti Yeonsung tidak akan pernah berpengaruh kepada Jungwan. Sama halnya dengan yang terjadi pada An Hyung karena dia dipukuli oleh anak-anak lapas, bahkan mereka menantang An Hyung untuk menikam mereka sama seperti Jungwan kemarin.
An Hyung hanya bisa diam karena seberusaha apapun dia lari dari pembulian, pada akhirnya dia tetap dirundung dimanapun. Keesokan harinya ada seorang sipir penjara yang tengah melakukan pemeriksaan dari kamar ke kamar. Sipir itu merasa heran mengapa ruangan nomor 3 tidak menjawabnya. Dan ketika dilihat, anak-anak di ruangan itu nampak syok setelah melihat An Hyung yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kembali lagi ke Pak Burhan yang mengisap rokok Samsu, bertanya apakah Yeon Sung memang berteman dengan Jungwon tadi. Karena mereka tahu kalau Jungwon adalah anak dari ketua hakim. Di situ Yeon Sung memohon agar dia bisa dikeluarkan dari polsek, bahkan dia terus memohon. Tapi Pak Burhan berkata dia bisa mengeluarkan Yeon Sung asalkan wali Yeon Sung datang menjemputnya. Lagi dan lagi Yeon Sung memohon agar dikeluarkan karena tidak punya banyak waktu sebab tidak tahu apa yang akan dilakukan si bajingan Jungwon itu di luar sana. Pak Burhan pun membentak Yeon Sung berkata kalau dia sudah berulang kali menjelaskan Yeon Sung bisa pergi keluar jika dijemput oleh walinya dan memberikan sebuah kertas agar Yeon Sung mengisinya. Pak detektif, aku memohon untuk terakhir kalinya, tolong bawa aku ke rumah sakit, ucap Yeon Sung yang melukai dirinya. Jadi alasan Yeon Sung melakukan itu agar dia bisa dipindahkan ke rumah sakit dan pergi dari polsek. Seketika Pak Burhan ini nampak panik dan menyuruh anggotanya untuk menghubungi 119. Yeon Sung memang harus bertindak cepat karena anak dari pejabat berpangkat tinggi yang tidak takut apapun di dunia yaitu Son Jungwon sialan harus mati sehingga dunia bisa berubah. Sedangkan di luar kini Jungwon menelepon ke nomor seseorang berkata kalau dia baru saja selesai berbicara dengan Yeon Sung. Tetapi saat itu Jungwon tidak sadar dia berpapasan dengan ibu Yeon Sung yang bergegas ke kantor polisi untuk menemui putranya. Di saat masuk ke kantor polisi, si ibu nampak kebingungan dan berteriak kalau Yeon Sung bukanlah anak yang seperti itu. Teriakan itu membuat polisi tersentak dan bertanya apakah si ibu memanglah wali Yeon Sung dan jika iya, polisi menyuruh agar si ibu mengisi formulir terlebih dahulu untuk dikonfirmasi. Si ibu pun teringat akan Yeon Sung yang telah ditinggalnya dan dia menangis berkata kalau dia tidak punya hak apapun untuk menjadi wali Yeon Sung. Jadi si ibu ini merasa cemas karena selama ini dia tidak merasa cukup baik menjadi seorang ibu. Sebab selalu menyalahkan dirinya yang tidak bisa membantu Yeon Sung sehingga dia ingin mengurungkan niatnya. Tetapi ada seseorang yang mendatangi si ibu setelah mendengar kalau si ibu adalah wali Lee Yeon Sung. Bukan hanya satu orang saja, melainkan mereka terdiri dari banyak orang yang membuat ibu Yeon Sung menanyakan siapa mereka. Jadi mereka ini adalah relawan dari Komite Pencari Kebenaran Kekerasan di Sekolah yang ingin melawan ketidakadilan yang dialami oleh Yeon Sung. Berpindah lagi ke Jungwon yang sedang berjalan sambil berpikir kalau Yeon Sung adalah orang bodoh yang berpikir dia pemeran utama dalam sebuah film. Jungwon juga berpikir kalau Yeon Sung tidak melakukan aksinya sendirian setelah menilai dari perbuatan-perbuatan Yeon Sung. Dan diperlihatkan sebuah obrolan grup di HP Jungwon yang sepertinya diisi oleh villain-villain. Jungwon juga teringat dengan nama Joanna yang merupakan kakak perempuan dari An Hyung, di mana dia berniat untuk berkeliling mencari wanita itu serta ingin menghubungi Minwo untuk menanyakannya. Saat menerima telepon dari Jungwon, terlihat kondisi Minwo yang sangat mengenaskan karena setengah wajahnya melepuh serta kakinya yang patah. Minwo masih tidak terima dengan apa yang menimpanya dan bersikeras akan membalas dendam atas apa yang menimpanya itu. Sedangkan Jungwon tertawa menanyakan soal tubuh Minwo dan berkata kalau dia sebelumnya sudah menyarankan Minwo untuk berlutut dan meminta maaf saja. Sialan Yeon Sung itu, bagaimanapun aku akan membalasnya, ucap Minwo kepada Jungwon. Jungwon kemudian berkata kalau dia mengerti maksud Minwo sehingga dia menelepon Minwo karena tahu Minwo akan melakukan itu. Tetapi Minwo tidak perlu khawatir karena Jungwon akan membantunya untuk membalaskan dendamnya.